Kebanyakan anak, terutama yang baru memasuki usia sekolah, sedang senang-senangnya bermain di luar bersama teman-temannya. Dengan didorong rasa penasarannya, anak juga mulai belajar untuk mengeksplor alam di sekitarnya. Salah satu hal yang sering dilakukan anak saat bermain di luar adalah bermain dengan pasir yang memberikan berbagai manfaat untuk anak. Bermain pasir di pantai ternyata memiliki sejumlah manfaat, seperti meningkatkan kreativitas dan imajinasi hingga meningkatkan sistem imun tubuh. Jika tidak memungkinkan, kamu juga bisa memberikan pasir kinetik yang juga menawarkan manfaat yang sama. Tak heran sih bila orang tua kerap ngomel melihat anaknya pulang dalam keadaan kotor setelah bermain dengan pasir. Orang tua tentu khawatir bila sisa kotoran dari pasir tersebut akan berbahaya untuk kesehatan anak. Sebagian orang tua mungkin melarang anak-anaknya bermain pasir karena takut pakaian dan badannya kotor. Padahal, aktivitas menyenangkan ini menawarkan segudang manfaat yang baik untuk tubuh kembang si kecil. Tidak hanya meningkatkan rasa ingin tahu anak-anak, bermain pasir sungguhan di pantai atau pasir kinetik di tempat bermain juga dianggap bisa mengasah kreativitas dan imajinasi mereka. Jika kamu masih ragu untuk mengajak anak bermain pasir di pantai atau tempat bermain lainnya, ada baiknya kamu memahami berbagai manfaat main pasir untuk anak di bawah ini. 1. Baik untuk perkembangan fisik tubuhnya. Bermain pasir di pantai atau tempat bermain dinilai baik untuk perkembangan fisik tubuh anak. Tidak hanya mengasah kemampuan motorik, bermain pasir diyakini dapat memperkuat otot-otot si kecil. Saat bermain di pasir, anak-anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halusnya sambil belajar mengambil pasir dengan sekop mainan. Mereka juga bisa meningkatkan kemampuan motorik kasarnya dengan mengangkat ember berisikan pasir. Asal jangan terlalu berat ya, sampai berember-ember itu kasihan juga tuh anak. 2. Mengasah kreativitas dan imajinasi. Anak-anak dapat membuat apapun yang ada di benaknya dengan pasir, mulai dari jembatan, gunung, atau bahkan kastil. Aktivitas ini dapat membantu anak mengasah kreativitas dan imajinasinya. Maka dari itu, saat kamu mengajak anak untuk bermain pasir, jangan lupa untuk memberikan mainan yang bisa ia gunakan untuk berkreasi dengan pasir. 3. Meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi. Saat bermain pasir, anak-anak mungkin dapat bertemu dengan anak lainnya. Ini merupakan momen tepat yang dapat digunakan si kecil untuk mencari teman baru dan mengasah kemampuan sosialnya. Selanjutnya mereka dapat saling berbagi mainan, membuat kastil pasir, atau bahkan menggali lubang di atas pasir bersama-sama. Selain mengasah kemampuan sosial dan komunikasi, nantinya anak-anak juga bisa belajar untuk memecahkan masalah bersama dengan temannya. 4. Berkenalan dengan sains. Bermain pasir dapat memperkenalkan anak terhadap sains, bahkan sebelum ia masuk ke sekolah dasar. Si kecil dapat menemukan banyak benda-benda atau makhluk hidup yang terkubur di dalam pasir. Selain itu, ia juga bisa memahami lapisan dan perubahan tekstur pasir saat menggali lebih dalam. Nantinya, anak juga bisa menyadari bahwa pasir di permukaan terasa lebih dingin dibandingkan dengan pasir yang ada di bagian dalam. 5. Memperkenalkan konsep matematika. Jangan salah, bermain pasir di pantai ternyata juga bisa mengakrabkan anak dengan konsep matematika. Hal ini bisa didapatkan saat anak mengukur berapa banyak pasir yang harus diisi di dalam sebuah ember untuk membuat kastil. Selain itu, anak juga bisa belajar menghitung berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengubah tekstur pasir menjadi keras. Tapi ya, matematika sih matematika, tapi jangan sampai menyuruh anak untuk menghitung berapa jumlah butir pasir yang ada di dalam ember. 6. Membantu perkembangan sensorik. Bermain pasir di pantai juga bisa membantu perkembangan sensorik anak. Terdapat 3 area sensorik yang bisa menikmati manfaat kegiatan ini. Pertama adalah sensori taktil, yang berhubungan dengan indera peraba, tekanan, suhu, dan deteksi getaran. Setelah itu ada sensori vestibular, yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengerti gerakan tubuh dan belajar untuk menyeimbangkan tubuhnya di atas permukaan. Terakhir ada sensori proprioseptif, yang berkaitan dengan kesadaran si kecil terhadap fungsi bagian tubuhnya. 7. Meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Koordinasi tangan dan mata dianggap penting untuk berbagai aktivitas anak, misalnya berolahraga atau menulis. Untuk meningkatkan dan mengasah koordinasi mata dan tangan anak, kamu dapat mengajak anak bermain pasir. Nantinya ia dapat berusaha untuk membentuk pasir dengan berbagai peralatan mainan yang ada. Aktivitas ini membutuhkan kerjasama antara tangan dan mata sehingga koordinasi antara keduanya dapat diasah. 8. Belajar memecahkan masalah. Salah satu manfaat bermain pasir di pantai yang baik untuk si kecil adalah menumbuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sebagaimana yang dikutip
dari Empowered Parents, ketika anak-anak berkutat dengan berbagai macam mainan di atas pasir, mereka perlu memperhatikan jumlah pasir dan air yang dibutuhkan agar teksturnya padat dan tidak mudah hancur. Selain itu, ketika anak-anak sedang bermain mobil-mobilan di atas pasir yang berlubang, mereka membutuhkan mainan lain yang bisa digunakan sebagai jembatan agar mobil dapat melintasi lubang tersebut. 9. Melatih konsentrasi anak. Terkadang guru atau orang tua kewalahan menghadapi si kecil yang mudah teralihkan perhatiannya. Ternyata hal ini bisa dilatih saat anak bermain pasir. Anak tentunya memiliki gambaran atas bangunan apa yang akan dibentuk dengan menggunakan pasir. Dalam setiap langkahnya, mulai dari menyentuh, menambahkan air, sampai menumpuk pasir, secara tak sadar anak telah dibuat fokus untuk mengerjakannya sampai selesai. Bermain pasir punya manfaat melatih anak untuk bisa lebih berkonsentrasi pada tugas yang ada. 10. Meningkatkan imunitas tubuh. Siapa bilang anak harus lebih sering berada di rumah agar terhindar dari penyakit? Nyatanya, anak-anak yang lebih sering bermain di luar rumah malah memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik daripada anak-anak yang jarang melakukannya. Sedikit berkotor-kotoran akan membantu anak untuk tidak rentan terhadap penyakit. Jika kamu tidak memiliki waktu untuk mengajak anak ke pantai, janganlah khawatir, sebab terdapat pasir kinetik atau kinetic sand yang bisa kamu beli dan dimainkan di rumah bersama anak. Mainan pasir anak ini dapat dibentuk sehingga cocok dijadikan sebagai permainan kreatif. Pasir kinetik juga dinilai mampu mengasah kemampuan sensorik si kecil. Selain itu, mainan pasir-pasiran ini juga memiliki warna-warna yang lucu dan menarik perhatian anak. Meski begitu, kamu tetap disarankan untuk menemani anak ketika bermain dengan pasir kinetik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasir kinetik tidak termakan atau terhirup oleh si kecil secara tidak sengaja. Meski bermain pasir menawarkan banyak manfaat untuk anak, kamu tetap disarankan untuk terus memberikan pengawasan demi keamanan si kecil. Selain itu, beberapa tips berikut bisa diikuti untuk memastikan keamanan anak saat bermain pasir. 1. Dimanapun tempatnya, pastikan pasir yang akan dimainkan bersih dan bebas dari kotoran hewan. Agar lebih aman, ajaklah anak bermain ke pantai yang masih bersih dan tidak memiliki sampah yang berserakan. 2. Hindari pasir yang basah, karena bisa jadi tempat berkembang biak parasit dan cacing kremi. Hindari juga bermain dengan tanah basah seperti tanah merah karena dapat menjadi tempat berkumpulnya cacing dan parasit berbahaya. 3. Selalu cuci tangan dan mandikan anak hingga bersih setelah bermain pasir. 4. Gunakan tabir surya pada kulit anak saat bermain pasir di bawah sinar matahari. 5. Awasi anak sepanjang bermain, terutama bila anak kamu masih berada pada umur lebih muda yang lebih memiliki tendensi untuk memasukkan benda ke dalam mulut. Kamu juga bisa membantu anak saat membentuk sebuah bangunan dengan pasir. 6. Belilah pasir yang dibuat khusus sebagai mainan anak-anak. Tempatkan pasir tersebut ke dalam kotak yang tertutup demi mencegah masuknya hewan-hewan kecil seperti semut atau serangga. Saat ini kami sedang bermain-main pasir di Pantai Legon Pari, Banten. Berbincang tentang kota pantai, mungkin yang terlintas pertama kali adalah kota-kota di Pulau Bali. Namun Indonesia yang kaya daerah perairan ini tentunya tidak hanya menawarkan keindahan pantai di segelintir pulau atau kota saja. Adalah Banten, sebuah tempat yang acap kali dianggap sebagai surganya pemburu pantai. Di sana terdapat sebuah kawasan wisata bernama Desa Sawarna yang menyimpan keindahan untuk kamu kunjungi seperti Pantai Legon Pari. Pantai yang masuk dalam kawasan Pantai Sawarna ini terletak di Lebak, Banten, tepatnya di Desa Sawarna. Pantai Legon Pari memiliki bibir pantai yang luas dengan lekuk yang indah. Disebut-sebut sebagai Pantai Teluk di Banten. Pantai ini mendapat perhatian besar dari para turis dan wisatawan. Jarak dari kota Jakarta adalah sekitar 230 km atau membutuhkan waktu perjalanan sekitar 6-7 jam. Suara gemuruh ombak di Pantai Legon Pari, Desa Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten, menarik pengunjung untuk menikmati gulungan ombak yang menerjang. Keceriaan terpancar dari wajah-wajah pengunjung saat menikmati pantai yang berjarak 1,5 km dari penginapan di Desa Sawarna ini. Walaupun sedikit jauh, tidak membuat Pantai Legon Pari kehilangan daya tariknya. Pantai ini berada di bagian barat Desa Sawarna dengan waktu tempuh 45 menit jika berjalan kaki. Namun bagi pengunjung yang ingin menghemat tenaga dan waktu, bisa memakai jasa ojek yang banyak tersedia di Desa Sawarna. Menikmati gulungan ombak menjadi aktivitas yang menyenangkan di Pantai Legon Pari.
Pasir putih dan bersih seperti menjadi penanda bagi pengunjung jika telah tiba di pantai ini. Nama pari diambil dari nama jenis ikan yang dahulu banyak sekali ditemukan di pantai ini. Hingga pada akhirnya pantai ini diberi nama Pantai Legon Pari. Pantai ini memiliki garis pantai yang sangat lebar dan luas. Garis pantainya membentang panjang hingga 4 km. Ombak di pantai ini termasuk dalam kategori keras dan besar, namun masih relatif aman untuk dinikmati. Pantai Legon Pari terletak di Desa Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten. Satu yang unik dari pantai ini adalah letaknya yang berada di balik perbukitan. Nah, tadi kan nama parinya itu diambil dari nama ikan, sementara nama legonnya itu berasal dari kata ngelagon atau menjorok ke darat atau teluk lah dalam bahasa Sunda. Setiap pengunjung yang datang ke Pantai Legon Pari seperti dimanjakan dengan panorama pantai yang sangat indah. Letaknya yang berada di balik bukit membuat pengunjung yang ingin menuju Pantai Legon Pari akan merasakan tanjakan dan turunan khas perbukitan. Selain itu, pematang sawah sampai jembatan gantung merupakan pemandangan yang tersaji saat kita melewati jalan-jalan menuju ke pantai ini. Pasir di pantai ini memiliki karakteristik yang lembut dan halus. Kondisi pasir yang lembut dan halus inilah yang membuat para pengunjung ingin segera melepaskan alas kaki dan berlarian di area pantai. Gak perlu ragu mengunjungi Pantai Legon Pari di kawasan Pantai Sawarna ini. Kamu akan disambut dengan indahnya pemandangan sunrise, wahana seru seperti surfing dan trekking goa, dan lain sebagainya. Kamu pun gak perlu khawatir soal harga tiket masuk, karena untuk masuk ke kawasan pantai ini hanya ditarik tiket seharga Rp5.000 per orang. Sangat terjangkau untuk ukuran tempat wisata yang menakjubkan ini. Beberapa orang menyebut Pantai Legon Pari ini sebagai perjalanan menuju harta karun karena akses jalan yang sulit, namun setibanya di pantai rasa lelah akan terbayar. Hal ini tak lain karena kamu harus melakukan perjalanan penuh tantangan dan perjuangan, terlebih lagi saat musim hujan. Perjalanan bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Terdapat 3 rute utama yang bisa dilalui agar bisa sampai di pantai ini tanpa tersesat, yaitu dari jalur timur, barat, dan rute dari Bandung. Untuk jalur timur sendiri, perjalanan dimulai dari Jakarta. Kamu bisa memilih jalur Cibadak, Cikidang, atau Cijeruk. Ketiga rute ini sama-sama berasal dari jalur Ciawi Bogor. Rute mana saja yang kamu pilih akan mengantarkan kamu sampai ke Pelabuhan Ratu. Dari sana kamu akan menuju ke Sisolok, kemudian Sawarna. Rute kedua adalah dari barat. Rute juga dimulai dari Jakarta menuju Pandeglang. Dari Pandeglang kamu kemudian mengarah ke Sakati lalu menuju ke Malingping. Dari daerah ini kamu ke Bayah sehingga tiba di Sawarna. Atau bisa juga dari Jakarta kamu langsung ke Rangkas Bitung menuju ke daerah Gunung Kencana dan mengikuti rute yang sama hingga ke Sawarna. Jalur barat bisa kamu lewati dari Jakarta ke Cilegon untuk selanjutnya menuju ke Anyar. Dari Anyar, teruskan perjalanan wisata kamu menuju ke Labuan dan mengikuti rute yang sama seperti rute di atas. Untuk rute dari Bandung, kamu bisa memulai perjalanan dari Cianjur, kemudian langsung mampir ke Sukabumi. Dari sini, kamu bisa langsung menuju Cibadak, lalu Pelabuhan Ratu, Cisolok, kemudian tiba di Sawarna. Pastinya, objek wisata menjadi hal yang ingin kamu ketahui dari suatu tempat wisata, terutama wisata alam Pantai Legon Pari ini. Di pantai yang sejuk ini, kamu akan mendapatkan pengalaman liburan seru dengan memanfaatkan objek wisata di sana. Berikut ini akan dipaparkan 5 wahana atau objek wisata yang ada di Pantai Legon Pari. 1. Wahana Sawarna Surf. Kamu bisa menjalankan hobi kamu, yaitu surfing di pantai indah dan masih alami ini. Kamu hanya perlu membawa peralatan surfing. Selain itu, tetap dahulukan keamanan agar dapat melakukan surfing di pantai dengan aman sekaligus menyenangkan. 2. Berenang seru di pantai. Berenang di pantai adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dilakukan terutama saat hari libur. Merupakan kesibukan sejenak sambil bermain air dan menikmati deburan ombak di Pantai Legon Pari memang sangat menarik. Apalagi ombak di pantai ini sangat ramah dan tidak terlalu menakutkan. Untuk pantainya pun landai sehingga tidak terlalu berbahaya untuk berenang di sana. 3. Wisata desa. Selain berenang dan surfing, kamu juga bisa melakukan wisata ke desa. Pemandangan desa yang akan kamu temui sangat berbeda dan menyenangkan. Orang-orangnya ramah dengan suasana desa yang nyaman dan asri, tentu akan membantu kamu menyegarkan pikiran yang sesak karena penat. Kamu juga bisa menyewa villa di sini maupun menikmati makanan khas desa tersebut. 4. Trekking Goa Lalai. Di dekat kawasan pantai satu ini terdapat sebuah goa bernama Goa Lalai yang bisa kamu coba serunya tempat ini. Untuk menuju ke sana, kamu harus melewati jalan menanjak.
Waktu tempuhnya kurang lebih 10 menit jika menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jika kamu berjalan kaki butuh waktu kurang lebih 40 menit. Kamu bisa menikmati pemandangan gua yang eksotis sambil melakukan olahraga. 5. Menikmati panorama matahari terbit. Pantai Lagun Pari sangat terkenal dengan keindahan pemandangan matahari terbitnya. Menikmati pemandangan matahari terbit atau sunrise ini paling cocok jika dilakukan dengan teman-teman atau keluarga maupun orang terkasih. Jangan lupa siapkan peralatan untuk mengambil gambar. Pastinya foto kamu akan dramatis dan keren berlatar belakang panorama sunrise tersebut. Kalau kamu ke tempat ini dengan menggunakan kendaraan pribadi, setibanya di Desa Sawarna, di sana akan disediakan satu tempat parkir ya, berupa lapangan luas. Dan kamu tidak bisa mengendarai mobil kamu sampai ke depan penginapannya. Kenapa? Karena dari parkiran tersebut ke Desa Sawarna, kamu harus melalui jembatan gantung yang cukup panjang dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan motor. Jadi sesampainya di parkiran, tukang ojek akan segera menawarkan jasanya untuk mengantarkan kamu ke hotel atau tempat menginap yang sudah kamu pesan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kamu belum sempat pesan nih tempat penginapan di sana? Jangan khawatir, kalau bukan peak season atau musim liburan, itu tidak akan susah juga mencari penginapan di sana. Karena begitu sampai di parkiran tadi, tukang ojek bisa mengantarkan kamu ke beberapa pilihan tempat penginapan yang ada di situ. Tapi memang agak susah cari makan di sini ya, tidak banyak pilihan juga sih, dan rasanya pun biasa aja sih. Beberapa kilometer dari garis pantai, di situ terdapat batu karang yang memanjang seperti dinding sehingga dia memecahkan ombak. Oleh sebab itu, ombak yang sampai ke Pantai Lagun Pari ini sangat-sangat tenang. Dan di sini pun ada seperti laguna-laguna ya, seperti kolam renang yang bisa dipakai untuk berenang dengan kedalaman ya paling dalam selutut orang dewasa, sehingga anak-anak pun dapat dengan aman menikmati laguna ini. Bisa berenang, menyelam-nyelam di air laut yang memang kalau cuacanya lagi bagus nih, ini hangat nih. Airnya hangat, jadi berasa sedang berendam di kolam rendam air panas ya. Sambil bersantai dan menikmati kehangatan airnya, kamu juga sambil bisa bermain-main dengan anak-anak atau keluarga kamu. Kalau sudah mulai terasa lapar, ada warung sih di sini di pinggiran dengan menu yang tidak terlalu banyak pilihan juga, ya standar lah, mie instan, kemudian nasi goreng. Tapi nasi gorengnya sih lumayan rasanya. Kalau mie instan kan standar rasanya seperti itu. Kalau lagi lapar ya enak, kalau lagi nggak lapar ya enak juga sih. Di tempat ini masih suka dilewati oleh para petani atau penggembala ya. Bukan hanya bebek yang digembalakan, tapi kerbau juga. Jadi kawanan kerbau bisa tiba-tiba muncul di belakang kamu yang sedang leyeh-leyeh atau baringan di laguna ini ya. Hati-hati deh. Dimanapun kita berada, termasuk kalau kita sedang bermain pasir bersama anak di pinggir pantai yang kelihatannya tenang, sepi, dan sangat menyejukkan jiwa ini, tetap kita harus berhati-hati dan selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita diinjak-injak oleh kawanan kerbau yang sedang melintas. Ini ada ikan kecil, apakah mungkin ini adalah anak-anaknya ikan pari yang tersisa di pantai ini? Ya siapa tahu ya. Atau seperti ikan sapu ya kelihatannya. Entahlah. Yang jelas sangat mengasihkan sekali dan relaxing sekali menikmati pantai ini di sore hari sambil berendam-rendam di lagunanya dan menikmati pemandangan lautan lepas dengan deburan ombak yang menyejukkan jiwa dan mendinginkan hati.